Oke, kita lanjutkan. Materi kita pada kesempatan hari ini berbicara tentang sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah. Nah, untuk mengetahui sumber dana bank syariah itu paling tidak dapat digambarkan dalam skema ini, Mas Mbak. Ya. Jadi sumber dana bank syariah itu diperoleh dari yang pertama modal inti atau dalam istilah prakteknya disebut core capital. Ya, modal inti. Yang kedua itu dari mudharabah, ya. Kemudian yang ketiga dari wadiah. Nanti ini akan saya jelaskan satu persatu ya, sumber dana yang ada di bank syariah. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya kita bisa melihat apa itu modal inti atau core capital. Ya, modal inti itu juga semuanya bisa kita pahami adalah modal yang disetor oleh pemilik bank, ya, modal yang disetor oleh pemilik bank. Jadi pada saat bank itu akan didirikan, maka berkumpul orang-orang ya atau perusahaan itu mengumpulkan dana, ya, yang kemudian dana itu dianggap sebagai modal. Maka dari itu modal inti itu kata kuncinya adalah modal yang disetor oleh beberapa orang, oleh perusahaan, di mana itu adalah pemilik bank, ya. Karenanya seringkali disebut dalam bahasa akuntansi adalah pemegang saham bank, ya, pemegang saham bank. Kita ulangi lagi, modal inti itu berasal dari pemilik bank, ya, jadi mengumpulkan dana untuk mendirikan sebuah bank, itu modal inti. Nah, jenisnya yang pertama adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Nah, modal yang disetor oleh pemegang saham, oleh pemilik bank, itu dikonversi dalam bentuk lembar saham. Ya, maka dari itu nominal uangnya sekian ratus juta, sekian miliar, sekian ratus miliar, sekian triliun, itu nanti dikonversi dalam bentuk lembar saham, ya, lembar saham. Maka dari itu istilah lain dari pemilik bank adalah pemegang saham bank, ya, oleh siapa? Oleh pemilik bank. Yang kedua, ya, selain modal yang disetor oleh pemilik bank, yakni yang kedua adalah cadangan. Cadangan ini diperoleh dari sebagian laba bank yang tidak dibagi. Ya, misalnya bank itu dalam operasionalnya mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan. Nah, sebagian keuntungan atau sebagian laba itu oleh pemilik bank tidak dibagi, tidak diambil, ya. Kemudian di mana kan? Disisihkan untuk menutup kemungkinan adanya risiko kerugian di kemudian hari. Jadi pemilik bank itu menyisihkan sebagian dana untuk jaga-jaga, ya, untuk jaga-jaga kemungkinan adanya risiko di kemudian hari. Risiko apa? Risiko gagal bayar atau default, ya, risiko likuiditas dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang seharusnya itu dibagikan tuh kepada pemilik bank, pada pemegang saham, tetapi melalui rapat umum pemegang saham yang diadakan 1 tahun sekali. Nah, laba itu diambil alih lagi, tidak dibagikan, tapi diambil untuk ditanamkan kembali dalam bank untuk kegiatan pembiayaan bank syariah. Jadi saya ulangi lagi, intinya modal inti itu diperoleh dari 3. Pertama, modal yang disetor, modal awal yang disetor oleh pemilik bank atau pemegang saham. Yang kedua berasal dari cadangan, ya, berasal dari cadangan. Ini saya kasih highlight, ya. Pertama, modal yang disetor oleh pemilik bank. Yang kedua adalah modal cadangan, ya, cadangan itu adalah bagian laba bank yang tidak diambil tapi diambil untuk menutup kemungkinan adanya risiko kerugian suatu saat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah laba ditahan, di mana sebagian laba yang diperoleh bank itu tidak dibagi melalui rapat umum pemegang saham,
laba itu diambil lagi, ditanam, diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Itu modal inti yang pertama ya. Pada bagian ini Mas Mbak, ada bagian ini ya, modal inti. Ada bagian ini. Modal inti. Ya, ada modal depositor, ada cadangan, ada laba di saham. Berikutnya sumber dana bank syariah itu berasal dari mudharabah. Ini saya akan jelaskan dari mudharabah. Jadi dalam konteks ini sumber dana bank mudharabah itu berasal dari tabungan. Nah, jadi tabungan di bank syariah itu jenisnya ada dua akad. Pertama dengan tabungan akad mudharabah, jenisnya tabungan. Yang kedua jenisnya adalah deposito. Mudharabah itu artinya adalah kerjasama antara pihak bank ya, dengan nasabah penabung, dengan nasabah deposito ya, di mana si sohibul mal atau pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah ya, dengan investor. Siapa itu? Bank syariah ya, dan bank syariah di mana di kemudian hari jika terdapat keuntungan, jika memperoleh keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan jumlah masing-masing ya. Jadi modal sumber dana yang kedua itu berasal dari tabungan dan jenis deposito mudharabah ya, paham ya Mbak? Berikutnya adalah wadiah. Wadiah itu adalah jenis tabungan ya, tabungan dan giro wadiah. Jadi ketika ya Mas Mbak semuanya, ketika modal inti ya, kemudian tabungan mudharabah, deposito mudharabah, tabungan wadiah, giro wadiah ini dikumpulkan menjadi satu, maka inilah sumber dana yang ada di bank syariah. Oke, sumber dana bank syariah. Jadi kalau misalnya ditanya sebutkan atau jelaskan sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah itu ada tiga. Pertama modal inti, yang kedua mudharabah, yang ketiga wadiah. Ketika diminta menjelaskan, maka modal inti itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama modal yang disetor oleh pemilik bank, kemudian cadangan ya yang disisihkan untuk menanggung kemungkinan kerugian suatu hari nanti. Yang kedua adalah laba di saham. Laba di saham itu apa? Laba yang tidak diambil oleh pemegang saham, yang kemudian ditanam kembali, yang kemudian diinvestasikan kembali untuk pembiayaan. Kedua ya, sumber dana bank syariah itu berupa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang ketiga ada tabungan wadiah dan giro wadiah. Jadi ketika diminta menjelaskan sumber dana bank syariah ada tiga ini. Oke, berikutnya tujuan penggunaan dana bank syariah. Nah, tujuannya apa? Tadi kita kan sudah bicara tentang bagaimana mengumpulkan karena sumber dananya. Nah, setelah dana dikumpulkan, tujuannya untuk apa? Disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan profitabilitas. Istilah lainnya adalah keuntungan atau laba. Ya. Jadi setelah sumber dananya ada, kemudian disalurkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau dalam istilah profitabilitas. Tentunya dengan kriteria tingkat risiko yang rendah, diikuti dengan risiko yang rendah. Jadi di samping untuk mendapatkan keuntungan yang cukup ya, harus diimbangi diikuti dengan tingkat risiko yang rendah. Risiko apa? Ya risiko gagal bayar, risiko kredit macet, risiko pembiayaan macet ya, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana bank syariah itu adalah untuk mendapatkan trust atau kepercayaan, tentang mempertahankan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena apa? Nasabah yang di sini ya tadi disebutkan, nasabah yang tabungan mudharabah, mudharabah itu menginginkan pendapatan, ya, menginginkan mendapatkan pendapatan dari tabungan mudharabah, dari deposito mudharabah. Nah, karenanya ini mengacu kepada pertanyaan Mbaknya yang tadi bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan, profitabilitas, mendapatkan laba dari mana? Dari aktivitas penyaluran dana. Ya, penyaluran dana apa? Bisa dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah,
jual beli, salam, istisna, ijarah, dan seterusnya. Tuh. Ketika bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya, maka sebagai dampaknya nasabah akan loyal, akan percaya, akan tetap bertahan di bank syariah tersebut. Selain itu adalah untuk menjaga posisi likuiditas tetap aman. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan bank syariah untuk membayar, kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi bicara tentang likuiditas adalah kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Saya gambarkan ya untuk posisi likuiditas. Misalnya, saya kasih contoh di sini, ya. Untuk menjaga likuiditas ini ya, untuk menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Apa yang dimaksud dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman? Begini. Jadi saya kasih gambaran neraca di bank syariah ya. Saya gambarkan misalnya ini namanya neraca. Saya gambarkan neraca. Ada aktiva, ada pasifa. Pasifa itu komposisinya adalah hutang plus modal. Ya. Di sini di posisi hutang itu ada tabungan, ya, tabungan mudhorobah, tabungan deposito, yang kedua deposito yang ketiga adalah giro, ya. Nah, di sini tabungan nasabah, deposito nasabah, giro nasabah itu apapun bisa diambil sesuai dengan ciri masing-masing. Ya. Ketika nasabah ingin mengambil uang di tabungan, ketika nasabah ingin mengambil uang deposito pada saat terjadi tempo, pada saat nasabah ingin mengambil giro, ya, itu uangnya ada. Berarti likuiditasnya aman. Likuiditasnya aman karena apa? Karena perlu kita ketahui tadi di sini ini adalah kan sumber dana bank syariah. Di sini sumber dana bank syariah kan, ya. Ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan, ya, pembiayaan. Tentunya semua dana yang ada di sini tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ada sebagian dicadangkan, sebagian disediakan, ya. Disediakan dalam bentuk cash misalnya. Jadi pada saat nasabah akan mengambil uangnya ada. Jadi yang dimaksud dengan agar posisi likuiditas tetap aman tadi adalah di sini pada saat nasabah ingin mengambil uangnya ada, pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan uangnya ada, likuiditasnya ada. Itu adalah tujuan penggunaan dana bank syariah. Berikutnya adalah jenis-jenis sumber dana bank syariah. Jadi istilahnya itu ada dana pihak pertama, ya, dana pihak satu. Jadi bicara tentang dana bank syariah itu bicara tentang jenisnya, ya. Pertama ini ada dana pihak pertama dengan sering disebut dengan DPK. DPK, dana pihak pertama. Siapa itu dana pemilik pertama? Maaf, ini kayaknya saya salah. Dana pihak ke-1. Dana pihak ke-1 itu adalah dana yang berasal dari pemilik bank yang tadi saya jelaskan di awal. Ya. Dana pemegang saham. Ya, itu adalah dana pihak ke-1 atau pertama. Kemudian apa saja bentuknya tadi saya jelaskan, ada modal disetor, ya, ada modal disetor, kemudian agio saham, cadangan dan laba tidak. Ini termasuk dana pihak pertama. Nah, berikutnya ada dana pihak kedua. Siapa ini dana pihak kedua? Adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, misalnya dari Bank Indonesia, misalnya dari bank lain. Dan untuk kemungkinan satu bank minjem dana ke bank yang lain, atau juga misalnya ada surat berharga, ya, surat berharga ini termasuk dana pihak kedua. Jadi bank syariah itu atau bank konvensional itu punya pinjaman di bank yang lain, ya, di bank lain atau di Bank Indonesia, ya, atau
atau juga bisa menerbitkan surat berharga. Di sini pihak kedua. Dan yang terakhir adalah dana pihak ketiga. Ini sudah tadi ya. Ini misalnya, ini saya jelaskan tadi contohnya ya, ada call money, pinjaman antar bank, pinjaman dengan ajudan bank, atau pinjaman dari Bank Indonesia. Tadi sudah saya contohkan. Berikutnya adalah dana pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Dana pihak ketiga tadi ya ada tabungan, ada giro, ya, ada deposito. Ini dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu istilahnya DPK. Itu dari mana? Dari masyarakat, yang bersumber dari masyarakat. Nah, lebih detailnya pada slide berikutnya kita bisa lihat. Ada tabungan, ada giro, ada deposito. Ini termasuk dana pihak ketiga. Oke Mas Mbak. Yang terakhir ya, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Ini bantuan yang pertama misalnya bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Dan ini kapan bisa pinjam Pak? Jadi pada saat Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka diizinkan untuk memperoleh dana bantuan fasilitas likuiditas dari Bank Indonesia. Dari call money tadi sudah ada, pinjaman dari luar negeri ada surat dengan tahu. Nah, dana berasal dari masyarakat ada giro, tabungan dan ini Mas Bang. Barangkali ini tambahan penjelasan dari saya Mas Bang semuanya yang berkaitan dengan sumber-sumber dana yang ada di Bank Syariah. Baik, berikutnya saya kembalikan kepada teman-teman